jatuh bangun aku mengejar. Mantap. Namun dirimu tak mau mengerti. Ku bawakan segenggam cinta, namun kau meminta diriku membawakan pulang ke pangkuanmu. Christina. Silakan duduk lagi, Christina juga duduk. Malam hari ini, selamat malam untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita akan membicarakan mengenai dangdut yang heboh dengan dangdut yang santai. Nah, barusan ini Christina mewakili dangdut yang santai. Jadi tenang, mengalun seperti itu. Dan nanti ada Irma Darmawangsa, tepuk tangan dulu untuk Irma Darmawangsa. Yang akan membela. Ini dangdut heboh. Christina tadi nyanyinya santai. Santai? Tapi Siapa? Ibu Darmawangsa joget. Irma, ya. Irma kenapa? Ntar dulu, Dharma Wangsa tuh nama bapak saya. Darmawangsa. Ah, bukan nama jalan. Nama Bukan. bapak, nama babe. Ini jogetnya memang agak bukan santai kalau Irma emang Energik. energik. Karena Irma ini adalah pemilik asli dari Goyang Donat ya, kalau tidak salah ya. Iya. Ayo Pak Denny, saya tanya, di tengah-tengahnya donat ada apa? Tengah-tengahnya donat ada. Ada otaknya Pak Jarwo. Aduh, apa ya? Kopong. Aduh, apa ya? Ada apa ya? Ada. Bolong ya. Ada N. Oh, gue juga tahu, Cak. Tapi dia nggak happy orangnya. Pura-pura nggak tahu, Cak, biar lucu. Bolong ya. Bolong. Salah. Oh, ada apa? Ada N. Saya nggak lucu lagi nanti. Pura-pura nggak tahu aja gitu. Bapak sudah menang tua, masa pengen masih menang lucu juga? Ya apa, Pak? Ada apa, Pak? Di tengah donat ada apa? Ada kosong. Ada Christina di hatiku. Apa sih Pak korelasinya? Enak ya? Begitu dirayu sama orang tua tuh rasanya mual gitu ya. Semoga yang di rumah tidak muntah ya, tenang aja, santai. Di sini tadi lagunya itu, aduh lagunya tuh sampai kapanpun juga pasti akan dinyanyikan. Itu dari kata-katanya sendiri itu mengalun dengan indahnya. Terus makna pemaknaannya. Sudah tahu buka kok masih puasa. Jadi waktunya buka kita buka harusnya. Sudah Luka, tahu Pak, luka, luka. Pak Denny. Ini saya mau tanya dulu nih sama Christina. Apa kalau misalnya dangdut kan enaknya goyang. Apa perlu nggak goyang itu? Maksudnya yang heboh misalnya. Kalau dangdut memang harus goyang. Goyang. Tadi aja aku goyang kan dikit. Jadi kalau misalnya kalau heboh tergantung lagunya. Kalau misalkan lagunya jatuh bangun tadi, terus aku joget heboh aneh. Jadi kalau misalnya memang lagunya beat up, ya boleh joget heboh. Oh, jadi masih juga boleh ya. Tetapi hebohnya itu seperti apa nih? Kalau Irma hebohnya itu seperti apa? Sampai kamu menciptakan goyang Donald. Soalnya Seperti kan kalau iklan dangdut sepeda, tuh Pak. ada Hah? gedang Hebohnya seperti gitu, iklan sepeda. gendang. Kalau udah dengar suara gendang tuh bawaannya mau tek. Jadi gitu emang. Jadi hobi aja juga goyang. Oh, karena si dari ada suara gendangnya tablanya itu ya? Sudah tahu luka tek. Oh gitu. Tuh kan goyang heboh tuh salah satunya gitu tuh. Lagunya slow tapi dibuat kayak begitu. Kayak misalnya. Enak. Coba ya. Iya. Sudah. Coba. Sudah. Tahu. Berdiri dong. Tahu. Gitu. Coba. Luka di dalam dadaku. Sejak kau siram dengan air garam. Oh. Benar. Enak. Kalau Ronald, pilih mana goyang heboh atau goyang yang santai? Yang heboh tuh Pak. Karena gini ya, setiap musik itu punya jenis goyangannya sendiri-sendiri. Ya. Oh, ada jenisnya emang? Ada, tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya. Silakan. Saya Ronald Surapraja, saya dari Barisan Eksekutif Galau Tanpa Dangdut.
Disingkat begadang. Wih, keren. Jangan begadang, hey, kalau tiada akhirnya. Begadang hey saja, asal ada perlunya. Tahu. Memang di bawah santai juga nikmat. Iya. Kalau santai itu lebih cenderung goyang ngemplat gitu ya. Ada ngemplat gitu ya, nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Mansur es, Pak. Iya, Mansur biasanya. Nah. Sekarang Mansur doang, Pak. Kenapa es? Esnya udah cair. Tapi kalau dipakai goyang itu jauh lebih nikmat. Oh iya. Karena gini ya, seperti yang tadi saya bilang, semua jenis musik itu kan punya jenis goyangannya masing-masing. Itu adalah perlambang dari penyerapan energi dari penonton yang menonton. Misalnya penontonnya banyak, semua apresiatif, pasti tanpa disadari keluar goyangan itu. Musik metal pasti makin lama penontonnya bersemangat, makin keras headbangnya. Iya. Duduk. Band ska, penonton semakin bersemangat, semakin asik pogonya. Iya. Ya, atau misalnya hip hop, semakin penonton bersemangat, semakin asik gerakan Loncat-loncatnya kayak kucing lah. di toko itu. Iya. Nah kalau hip hop gini gerakannya Ya. kucing. Hey, Bahasa apa itu kan? Ya, hah? Yang Ya, penting hip hop sama lah. seperti dangdut. Dangdut itu kan yang dicari goyangannya. Tapi di dangdut juga ada beberapa macam kan? Betul. Ini kan kalau saya pribadi. Ah. Saya pribadi melihat kalau dangdut itu, cara Harus menikmati goyang. dangdut itu ada 3 Kang Denny. Yang pertama apa itu? 3D sama seperti uang. Oh 3D, dilihat. Didengar, dilihat, digoyang. Oh, Harus enak tiga-tiganya, enak didengar. Otomatis penyanyi yang dikejar nomor 1 adalah kualitas vokal. Yang kedua enak dilihat, harus cantik. Tidak usah ganteng juga tidak apa-apa, tapi menarik kayak Bang Haji kan. Iya. Karismatik kalau Bang Haji. Betul. Yang terakhir enak digoyang. Itu baru sempurna, paripurna sebagai musik dangdut. Seperti saya pernah bertemu dengan Haji seorang Sodikin. pengamat musik. Oh, pengamat. Pengamat musik ya. Pengamat musik, oh Benz Leo. Bukan, dari Oh udah Itali. pindah sekarang bintangnya ke Gemini dia, Benz Gemini dia. Di Leo nggak betah katanya dia itu. Dia ini dari Itali tapi mengamati musik Oh, Indonesia. Itali. Ya Itali, Leonardo DiCaprio ya. Oh, Dia bilang begini, Il dangduto non jogeto, gigolodeho non uyaho. maksudnya Jika dangdut tanpa goyang. tanpa goyang, ya, gigolodeho non uyaho. Seperti sayur tanpa garam. Oh sayur lodeh maksudnya. tuh tadi. Gigolodeho non uyaho. Jiga lodeh maksudnya, siga lodeh, iya. Kang Denny ini kenapa selalu mengerti bahasa asing saya sih? Iya saya agak mirip soalnya itu dengan bahasa-bahasa Jigondewah. Gigolodeho non uyaho. Jika seperti sayur Sayur lodeh tanpa garam. iya. Memang enak ada lagu dangdut yang harus Resapi. diresapi kayak malam ini malam terakhir untuk bagi kita. itu Kiamat enak itu. dipakai goyang, tapi Kiamat, kalau pung, yang pung, pung, pung. Lagunya Pak, lagu Oh. kiamat. kiamat. Kalau kiamat Bukan cinta-cintaan. Oh, kira Bukan lagu akhir kiamat, zaman. Pak, malam terakhir. Tapi kalau lagunya yang bersemangat ya digoyangin aja. Iya. Siapa sih Pak Denny? Nah, Dangdut. nih Bukan gendangnya diomongin, musiknya. Saya ngebantah pernyataan dari saudara Ronald tadi Pak Nih. Doni. Bahwasannya memang dangdut itu memang bisa untuk goyang. betul. Tapi bukan goyang dengan seenaknya Pak Betul. Denny. Ada ininya ya. Dengan gaya erotis segala macam apa yang ditujukan sama Irma Dharma Wanita tadi itu aduh. Bukan Dharma Wanita. Apa? Enak aja nggak erotis. Buktinya erotis. tadi aku joget-joget abang Ya, iya. seneng juga. Ya apa salahnya sih kalau goyang Bentar. seperti Cak, bisa duduk nggak sih lo? Dari tadi berdiri. Kan tadi udah disuruh duduk. Pak, Lu udah disuruh duduk, kenapa berdiri lagi? dia diri ngincer donat Pak, saya tahu. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu Pak Denny. Ya, silakan. Saya dari kelompok anak nongkrong Rada Culun. Disingkat apa, Pak? Keong racun. Dasar kau. Dasar kau. Dasar kau keong racun. Bentar. Lu gimana sih? Selalu aja musik tuh nggak bisa aja lu. Ngiringin dia udah suaranya bagus.
Gila. Coba ulang lagi Pak, udah enak dia tuh. Musik kayak musik topeng monyet. Tadi ke Ronald enak. Ambil suara dulu Pak Jarwo. Kalau bisa nyanyi baru tambah goyang itu bagus. Iya. Kalau nggak bisa nyanyi ujung-ujung goyang erotis itu yang nggak bagus. Ya, itu Nyanyi dalam dulu. lagu dangdut itu Setuju, ada sebutannya. setuju. Coba. Da. Dari Sabang sampai Merauke. Dasar kau. Keong racun. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ngajak tidur, ngomong kah sopan santun. Kau anggap aku ayam kampung. Malam gelap tiada berbintang, asalkan laguku kan tetap berdindang. Hilangkan rasa duka terpendam, menggema hanya di udara. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Sebelum ke Pak Jarwo lagi, saya mau tanya sama Kristina. Kristina ini disebutnya ini MKD. Mbak Kristina Dangdut kalau ini deh. Kayak jadi, iya karena memang tetapi suka membawakan lagu-lagunya yang justru lebih ke melankolis ya, lebih lembut-lembut, nggak terlalu banyak goyangannya. Kenapa? Emang karakternya dibuat seperti itu oleh produser atau memang keinginannya Kristina juga membentuk seperti itu? Ya mungkin ini secara kebetulan saja. Memang awalnya aku datang ke dunia musik dangdut dapat lagunya. Album pertama aku Berakhir Pula itu juga agak mellow ya. Yang terus yang kedua Jatuh Bangun. Nah setelah yang ketiga ini Sang Pujangga tuh agak beat up. Yang Sang Pujangga tuh yang la 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 burung-burung kenari. Aduh ngilang. Menari-nari. Yes, itu album ketiga saya Sang Pujangga. Jadi agak merubah image yang tadinya, tetapi lebih sering orang meminta lagu justru lagu-lagu yang lebih ke lagu-lagu melankolis ya. Ya, Tapi kalau dulu nyanyinya rock Pak. Dulu nyanyinya rock. Iya. Hah? Di Ancol ya Bu ya. Iya. Oh dulu penyanyi rock awalnya sebelum ke Aku dangdut. anak band gitu dulu. Lagu-lagunya ada rock juga. Ceritanya mau jadi penyanyi rock tidak kesampaian ya, jadi rezeki aku ada di dangdut alhamdulillah. Iya sampai sekarang. Nah kalau Irma sendiri lebih banyak menyanyikan lagu-lagu yang goyangannya yang heboh. Kadang-kadang liriknya juga nggak usah di ini, yang penting adalah goyangannya gitu kan. Sama kayak Mbak Kristina, jadi aku pas nongol di dangdut. Oh kayak Upil ya. Kayak Upil nongol dia. Pas lagi update-nya lagu-lagu remix gitu, remix dut. Ya udah akhirnya aku ngeluarin album pertama Sirgo Banggo Sir gula-gula Jawa. Ya udah dari situ Justru orang maunya diterima di masyarakat. Ya udah akhirnya sampai sekarang image aku ya image penyanyi lagu remix dut. Jadi gitu. memang dibuat seperti itu ya sudah aja dipertahankan. Coba sekarang kita lihat dulu ada hasil dari polling Twitter yang sudah dibuat oleh teman-teman ILK. Ini dia hasil pollingnya. Dangdut slow heboh ternyata 56%, sementara dangdut slow 44%. Ternyata masyarakat Indonesia tuh masih menyukai yang namanya heboh. Betul. Begitu. Nah, Pak Jarwo kan penganut yang slownya nih. Nah, menurut Pak Jarwo gimana ini Kalau dia kondisinya? kan faktor usia, Pak. Iya. Kalau Ini yang tidak heboh ada mah- pengaruhnya dengan usia, Anda jangan kait-kaitkan dengan usia saya. Enggak, maksudnya. takutnya kalau goyang terlalu Tuh, banyak. secara tulang, secara jantung kan udah gak kuat. Bener tuh Pak Jarwo tuh, bener tuh. Ntar takutnya kalau Bapak habis goyang toto kolaps, repot lah. Iya, harusnya Pak Jarwo bukan dari keong racun Pak. Pak Jarwo harusnya dari rentetan, manula, bau tengik Pak. Apa itu? disingkat apa tuh? Rematik. Disingkat rematik. Itu kru Suneta ya Pak ya? Iya. Bukan Pak, saya dari soneta masal Pak. Sunatan. Iya maaf. Anda kacamata nggak sesuai dengan ukuran wajah kayak capung kuburan Anda. Capung kuburan. Tahu deh Pak Jarwo mah ganteng bet. Masa sih? Ganteng but I'm sorry, I lie. Boleh Anda percaya dengan yang namanya polling tadi bahwa masyarakat kita itu lebih suka dengan dangdut heboh sampai presentasinya 54%. 56 lah, 56.
Itu pembodohan kepada masyarakat Pak Denny. Apa yang disebut dengan pembodohan di sini Pak? Liriknya sudah bagus-bagus. Orang nyanyi itu emang harus ngelirik. Mana? Liriknya bukan matanya ngelirik, maksudnya lirik itu. Sair mungkin. Sairnya. Sair Meng yang buat. Kalimat-kalimatnya, kata-kata yang indah yang ada di situ. Uhuy. Itu Pak Denny, sampai kita lihat, itu lagu sudah bagus-bagus dengan slow, pembawaan yang merdu, yang enak seperti Christina yang anggun begitu membawakan. Beda sama si Irma begini, urakan begitu. Saya? Coba lihat roknya aja menipis begitu. Jangan lihat roknya. Jangan. Kenapa Pak Jarwo ada masalah? Dompet maksudnya? Yang jorok kepalanya Pak Jarwo aja. Nah, apa yang salah apa yang salah dengan penampilan saya? Buktinya tadi kamu mengatakan, lihat. Berarti kan konotasi masyarakat udah beda lagi persepsinya. Isi dari musiknya. Iya. Kita lihat bagaimana mereka nyanyi sampai tidur-tiduran di panggung Pak Denny. Nah mungkin itu. Karena kita sadar diri. Jangan tiduran. Emang itu penyanyi apa kru panggung? Iya kan? Iya. Cobalah berpikir sedikit, memberi pendidikan kepada masyarakat begitu. Caranya gimana? Kita Lagunya? lihat ada trio-trio apa itu? Yang namanya sampai manjat-manjat tiang. Trio Macan. Wek anak kecil. Anak udah gede. Trio Macan. Ya, itu bagaimana nyanyi sama serigala segala Ya itu macam. yang nyanyi. Apa? Cipan pesek, cipan pesek. Gak ada lagu kayak gitu, gak ada. Ada itu. Gak ada. Trio Macan. Ya. Cipan pesek, cipan pesek, cipan pesek dari jagung. Iya begitu Pak Denny. Lagu enak-enak, slow. Iya seperti lagu apa, dinikmati. Pak? Coba lagu santainya Rhoma Irama. Coba. Oh, dan deret. Santai. 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 Pak, Irma joget sampai begini-begini. Dia begitu-begitu udah jorok, Pak. Pak Jarwo. Umurnya Pak Jarwo emang udah cocoknya santai Pak. Jadi santai, Pak Jarwo santai. Kalau udah ikhlas ya Pak, gitu. Pak santai Pak, ayo ikhlasin ya. Anda ada argumentasi nggak? Hey, jangan remehkan aku. Coba, siapa kamu? Us. Aku perkenalkan Us. diri. Ya, aku. Bentar Us. Duduk lu ngapain udah? Nyanyinya udah berhenti. Nyanyinya udah berhenti barusan. Takutnya joget. Enggak, dia mau ngomong. Enggak. Ini nanti. orang Pak paling enak Pak. Kenapa? Saya ngoceh capek-capek. Iya. Dia lucunya cuma berdiri doang. Ya. Oh. Ngomong apa sih? Pak Jarwo. Jangan gaya doang berdiri begini. Pak Jarwo orang mana sih? Saya. Iya. Pekanbaru. Orang Pekanbaru. Ya. Tapi kok irian sih? Gak boleh. Orang Pekanbaru tapi irian sama Calontong. Anda orang mana? Orang Bandung. Ini Pak, perkenalkan Pak, saya Uus dari Asosiasi Laki-Laki Pas-Pasan ikut joget sepenuhnya Pak. Disingkat apa tuh? Asik-asik Jos. Ya, first of all, saya memakai baju, ini bukan Superman Pak. Oh itu apa es tuh? Sawerman. Orang yang suka menyawer. Ya, karena bukan saya korban sawernya Pak. Karena kita lihat kenapa sawerman atau Superman itu celana dalamnya di luar Pak. Biar enak nyakutin duitnya Pak. Ini ya Pak. Hal yang saya salut tentang penyanyi dangdut adalah penyanyi dangdut bisa hidup dengan hanya organ tunggal Pak. Hah? Iya. Maksudnya Kan kita organnya banyak nih Pak. Iya. Nah penyanyi dangdut organ tunggal doang Pak, tapi bisa hidup Pak. Keren, tepuk tangan penyanyi dangdut. Ya, beda sama Pak Jarwo Pak. Pak Jarwo organnya komplit, rohnya nggak ada.
Ya, terus juga ini Pak, saya merasakan kalau goyang-goyangan yang ada di dangdut itu emang harus heboh Pak. Karena kalau misalnya itu adalah esensi dari dangdut. Dangdut gitu Pak. Kalau joget yang santai gitu jadinya gitu Pak. Gitu. Jadi kurang, the power of dangdut is no longer there man. Dan ini Pak, dan rata-rata katanya kalau misalnya bilang penyanyi dangdut itu kurang pendidikan Pak. Enggak Pak. Karena saya tahu dari mana, semua penyanyi dangdut itu saya tahu gelarnya Pak. Sarjana Ekonomi Magister of Communication Pak. Oh disingkat apa tuh? SEMOK. Saya kadang-kadang melihat Pak ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa ikutan nyanyi dangdut Pak. Apa pekerjaan seperti apa kok? Dokter gigi Pak. Karena kalau dokter gigi ada yang goyang cabut. Jadi ada yang goyang cabut. Nah, lucu ya? Lucu ya? Ya lucu, alhamdulillah. Aduh, dari ini Pak, saya merasa kalau lagu dangdut itu dari hal-hal simpel yang ada di sekitar kita Pak. Jadi misalnya kayak meriang, merindukan kasih sayang gitu Pak. Meriang, ya. merindukan kasih sayang. Nah, saya juga bisa bikin Pak. Hah? Saya juga bisa bikin lagu kayak gitu. Seperti lagu apa? Kayak misalnya gini, judulnya Dongkrak Pak. Dongkrak. Ya kita nyanyiin ya Pak ya. Ya. Waktu pertama kau sayangi aku. Pales. Lalu gara-gara tak ada uang kau hempas aku. Aku jadi dongkrak, dompet nganga, rumah tangga retak. Aku jadi dongkrak, dompet nganga, rumah tangga retak. Gitu Pak. Bisa ya? Dongkrak. Ya, iya. Ya, gitu, Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Rindu, betapa rindu hatiku tiada tertahan. Kau tinggalkan aku seorang. Kembali lagi di LK Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Saya mau nanya sama Christina. Christina setuju nggak dengan kalau yangnya image penyanyi dangdut itu katanya kalau terutama wanita ya harus berpakaian seksi atau menonjolkan bagian-bagian dari kewanitaannya misalnya. Setuju nggak seperti Nggak itu? setuju. Nggak setuju, kenapa? Ya karena seorang penyanyi itu, dari kita kata penyanyi aja itu kan bermodalkan suara. Penampilan oke, tapi tidak harus yang seperti Kang Denny tadi katakan. Jadi Karena nggak selalu harus menonjolkan. enggak lah, maksudnya cantik memang perlu harus cantik, suara nomor satu harus bagus. Kalau Iya. penyanyi ya, untuk lain-lainnya terserah dia mau punya ciri khas goyangan apalah gitu kan, terserah. Terserah mereka cuma seperti apa. kalau untuk menonjolkan yang tadi Kang Denny ngomong, aku nggak setuju. Kalau Irma, kenapa sih penyanyi dangdut banyak juga yang memakai pakaian itu seperti apa? Karena memang dia harus berjoget, butuh vitalitas tinggi gitu kan, lebih supaya kegerak atau gimana? Kalau aku pribadi sih lebih ke gerak gitu. Jadi dan mengikuti aja ini acaranya event apa nih? Indoor kah, outdoor kah? Terus eventnya agak formal kah, semi formal kah, santai kah, atau pesta rakyat kah, itu beda-beda. Jadi kalau aku mengikuti event-event yang memang kalau kayak kemarin nih acara-acara kampanye gitu kan, itu kan outdoor yang memang pesta rakyat. Betul, ya rakyat. Itu kita lebih celana panjang karena untuk geraknya supaya enak. Supaya gitu lebih kan. lincah lagi, lebih bisa lincah. loncat-loncat. Soalnya kalau pakai rok yang panjang yang sampai ngepel lantai, yang ada pas kita jalan ke sana kan kalau penyanyi harus menguasai panggung. Iya. Kita jalan ke sana, lari ke sana, yang ada jatuh ke seleo gitu. Jadi nggak bebas ya, nggak makanya bebas, diperlukan pakaian tetapi tidak harus menonjolkan tidak, ya. yang hal-hal yang seksinya kan. Yang paling Tergantung sih, ada juga yang memang dia pernah mau... nggak disuruh minta pakai pakaian yang agak menerawang gitu misalnya? Ya enggak sih kalau kayak gitu. Cuman maksudnya memang kalau penyanyi-penyanyi lain yang ada dia punya ciri khas baju banyak. Misalkan ciri khas bajunya tuh yang ada harus pakai headpiece yang sebesar ini, ciri khasnya itu terus. Atau enggak yang memang pakai busa sebesar ini, ya itu kan ciri khas ya. Itu ciri khas terserah. dari si penyanyi tersebut. Gitu.
Cipan, gimana kalau Cipan nih? Lebih memilih yang mana? Aku yang heboh sebenarnya lebih ke, sebenarnya tergantung mood dan perasaan saat itu sih. Sebenarnya dua-duanya aku oke, dangdut santai oke, dangdut heboh oke. Cuman saya nggak setuju sih sama Pak Jarwo, kalau misalnya dia lebih pro ke dangdut santai, alasannya karena penyanyi dangdut heboh lebih erotis lah, apalah segala macam. Bapak itu selalu muka dua saya lihat. Iya. Bapak sosok menolak. Sebentar, tapi muka dua atau muka tua? Ya. dia muka tua yang dua. Oh, oke. Bapak bilang nggak suka, tapi tadi Irma goyang bahu dikit, Bapak saya ngeliat udah kelejet-kelejet di bawah. Bapak sosok bilang nggak menikmati, tapi Bapak doyan. Apa? Luar biasa. Apa? Bukan luar biasa Pak Denny, kok luar biasa? Iya. Dia Kang jamu liwat aja keramas Cipan. Karena menurut saya Pak, orang yang bisa nyanyi dangdut heboh dan kualitas suaranya juga oke, itu luar biasa. Karena nggak gampang nyanyi sambil nari, jingkrak-jingkrak itu nggak gampang. Tapi memang jeleknya nih, kalau penyanyi yang dimulai dengan karena pengen dangdut yang heboh, mereka biasa sibuk mengolah goyangannya daripada sibuk mengolah vokalnya. Jadi begitu muncul yang penting goyang-goyang orang, wah, padahal suaranya udah nggak tahu gitu gimana. Karena udah ketutup juga sama suara hebohnya penonton. Kalau saya pribadi, kenapa saya lebih suka dangdut santai? Karena menurut saya itu dangdut meditatif. Hah? Dangdut meditatif. Ada meditasinya gitu? Karena ketika kita goyang, kalau meditasi kan kita tenang, kita merem. Sama seperti dangdut santai. Bapak tinggal tenang, merem, tinggal goyangnya tuh kayak kiri, kanan, kiri. Atau enggak di tembok, ngadep tembok, ininya ditempelin. Gitu-gitu ya. Cicak aja 4 langsung ngumpul. Dangdut santai itu lebih kondusif. Tidak berpotensi merusak. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang gerakannya kan cukup kayak kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Sedangkan kalau dangdut yang heboh itu kan bisa kayak wah. Tapi kan ada olahraganya di situ. Ya, Irma ya, ada olahraganya kan ya. Ada olahraganya, belly dance. Itu kan gaya-gaya dangdut. Tapi kalau saya Pak, karena kebetulan kan karyawan-karyawan saya di toko juga sukanya dangdut. Itu kalau dipasangin dangdut yang terlalu heboh, itu malah merusak produktivitas. Karena kayaknya kalau misalkan ya mereka lagi ngelapiring nih Pak. Oh maksudnya dangdut-dangdut GoPro mungkin itu. Yang itu, hah? Koplo itu. Koplo. Iya itu koplo mungkin ya. Kalau dangdut yang santai, mereka tuh masih bisa terarah gitu. Misalkan sambil ngelap, goyang, santai, asik. Iya. Tapi kalau dangdut koplo, ya namanya manusia kadang-kadang kalau udah terlalu asik kan ke bawah suasana. Mulai dari ngelap gini, sampai naik meja, sampai akhirnya nggak kerja. Jadi buat saya dangdut santai. Dia bingung kayaknya Bapak. Yang mana? Pak itu. Kayaknya agak soal yang mana? dangdut. Ini karyawan toko saya. Bukan dari sono. Bapak ngerti ya Pak ya? Ngerti Allah, wong Jawa kok. Probolinggo. Iso Jawa. Iso. Ono kecondol iki petok kepriye to? Lah kecondol, kowe nek gojo melek piye kurimale dimulak kaya. Tonggo melek bindi, ulo keceprok. Lah kembelek. Saya pokoknya dangdut santai Pak. Calontong. Gimana Anda melihat dangdut ini? Anda lebih menyukai mana, yang heboh atau yang heboh atau yang santai? Sebelum saya menjawab, saya akan jawab dulu. Ya iya jawab dulu. Anda perkenalkan dulu deh. Ya saya akan perkenalkan. Saya dari masyarakat Bokek jarang bercanda. Disingkat mabuk janda. Oh. Tapi sebelum saya mau tes Anda. Anda itu kan salah satu jadi lagunya dangdut Mabuk Janda. Anda tahu lagunya coba? Tahu Pak. Ya gimana? Anda kan nyebutin Anda dari Mabuk Janda. Pak, saya bukan hanya tahu lagunya Pak. Tahu apa? Prakteknya. Prakteknya kan Anda bukan janda. Loh, tapi kan saya bisa mabuk janda. Iya. Walaupun jandanya nggak mabuk. Iya. Coba gimana lagunya? Lagunya, musik. Musik. Iya. Nggak gitu. Sudah intro. tahu luka. Gitu kan lagunya? Bukan. Itu jatuh bangkrut. Coba nyanyi dong. Musik, intronya yang benar. Intronya. Musisinya aja nggak tahu intronya. Musik itu yang lengkap sama penyanyinya. Berarti
Berarti Anda nggak tahu. Dengan Irma. Iya, Irma aja deh kalau gitu. Irma, silakan. Siap. Tepuk tangan dong untuk Irma dan Mawangsa. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana, mengendarai kereta malam. Yo, cuki caki cuki caki cuk, kereta berangkat. Kuis dangdut, kuis dangdut, kuis dangdut. Selamat datang di acara Takdut. Sudah ada dua kelompok yang akan bermain di kuis Takdut ini. Tak untuk mewakili orang botak, Dut untuk mewakili orang gendut. Oke, ini dia Takdut. Kita akan uji wawasan mereka mengenai lagu dan juga pengetahuan tentang seluk-beluknya dangdut. Siap Bang Aja. Siap ya? Kita mulai ya? Oke? Oke enggak? Oke, siap ya? Pak Denny, Ya? ada Satpol PP. Ya, kita akan mulai dengan menebak lagu yang pertama. Oke. Angka 1. Angka 1. Masak sendiri, makan makanan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Yang ditanyakan adalah penyanyinya. Kita mencet Belum belum selesai. Penyanyinya adalah Caca Handika. Soalnya apa ini? Siapakah ayahanda dari Caca Handika? Silakan. Nih silakan Ada Irma yang tahu? Irma? Caca Handicam. Demian pertanyaannya tahu. Iya ini. Iya. Gimana? Ini mah tebak-tebakan lagu. Ya, Nanti lagu jadi aku pengetahuan. Satu lagu lagi. Angkat coy! Angkat! Ya, Begadang lagu itu jangan begadang. betul. salah. Lagunya begadang. Roma Irama. Pasti bukan itu. Bukan. Bukan. Pasti soalnya bukan itu. Bukan. Bukan itu. Bukan. Ayo Kang Denny. Soalnya apa sih? Pertanyaannya Anda kan tadi berbicara mengenai ilmiah. Iya. Iya. Orang menyangka bahwa penyanyi dangdut kurang pengetahuannya. Yang ditanya di sini adalah berapa derajatkah kopi yang dibuat oleh Oma Irama itu untuk panasnya ketika tegukan pertama? Sebutkan dalam derajat Kelvin. Pak Denny, yuk berantem yuk. Ini pertanyaan. Kita duluan. Ini apa hubungan? Ulangi lagi pertanyaannya. Pertanyaannya, ketika begadang Bang Oma itu minum kopi. Ketika tegukan pertama, berapa derajat kopi yang panas itu Ayo. diteguk? Dalamin. Duluan kita tadi. Kita duluan. Ayo Pak Onal, ayo Pak. Terlalu. Betul! Betul! Betul. Tos. Siap Pak? Siap? Siap. Pertanyaan pertama. Penyanyi dangdut yang paling sabar. Saya Pak. Saya duluan. Ini. Ya udah biarin. Saya dulu. Biarin. Ya udah deh Bang JK. Iya. Cuma namanya Iya, sama iya. saya. Iya. Itu pilih kasih namanya. Iya. Saya ada di sini kenapa nunjuknya ke sana? Saya pilih Jarwo, siapa Cepat yang pilih jawab. kasih? Kalau nggak kita Cepet, tahu. bisa nggak? Iya. Pertanyaan tadi adalah Siapa? penyanyi yang paling, Paling sabar. Sabar. Siapa? Oh ini. Ayo. Maggie Z. Oh, Hah? salah. Maggie Z? Salah. Kurangi 7.000. Dapatnya juga belum, udah dikurangi sih. 2.000. Ya, Kang belum jawab. penyanyi dangdut yang paling sabar siapa yang Hamdan ATT karena dia adalah orang termiskin di dunia. Iya. Bukan, salah. Ada yang tahu? Saya tahu. Siapa? Calon tong? Apa pertanyaannya? Penyanyi dangdut yang paling sabar. Evi tak marah. Betul! Evi
tak marah. Betul. Pertanyaan kedua. Ini gampang nih. Siap. Ibu kota dangdut itu di mana? Silakan. Irma yang mencet. Tasikmalaya. Bukan. Enggak tahu. Asal mencet. Ada yang tahu? Siapa? Tasik, Roma Irama Siapa? dari Tasik. Pantura. Bukan. Ibu kota dangdut. Ibu kota. Roma. 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 Roma Irama orang Tasik, Kang Denny. Tar dulu, salah Kang. Roma itu bukan ibu kota, bapak kota. Nah. Salah. Ini di mana-mana juga namanya ibu kota. Iya, tapi kan Roma malah Kalau juragan. Roma Roma. bapak kota. Karena membantah kurangi 2.000. Ini semena-mena nih MC nih. Pertanyaan selanjutnya. Kalau Anda merasa diri Anda seorang penyanyi dangdut asli gitu loh. Koplo bener nih. Penyanyi dangdut dari Selandia Baru. Siapakah dia? Siapa? Saya nggak mencet Kang, dia Kong sok jawab. Siapa? Sahrungan. Bukan. Makin bodoh nih tampaknya. Ada yang tahu? Pak. Siapa? Dari Selandia Baru. Iya. Penyanyi dangdut. Iya. Ageng Kiwi. Betul! Ageng Kiwi. Ageng Kiwi. Ageng Kiwi. Kok dia? Maksudnya apa? Alasannya apa? Hah? Kenapa? Kiwi. Dari Selandia Kiwi Baru, dari Dek. Selandia. Iya benar. Pertanyaan terakhir. Anda harus tahu. Percuma saya jawab juga salah. Penyanyi dangdut yang disukai oleh girl band. Harus ketebak. Harus ketebak oleh girl band. Gak ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ini Pak. Ini nggak Siapa? tahu Pak. Ini nggak tahu. Kamu. Dia nggak tahu, nggak usah ditunjuk. Oh saya. Siapa? Apa tadi? Penyanyi dangdut yang disukai oleh girl band. Saiful Jamil. You are Saiful Jamil. You are Saiful Jamil. Saiful. Itu mah beautiful. Saiful Jamil. Dengan demikian, Kita dapat hadiah. waktunya sekarang adalah... Udah aja lah Pak. Bukan, Pak, ada hadiah, Pak. Ada hadiahnya. Yang menang siapa orang nggak jelas Bapak mainnya. Pemenangnya siapa? Pemenangnya calon Sebentar Kang Denny. Ini sudah beberapa episode kalau ada uji pengetahuan yang menang pasti calon tong. Ini kayaknya sudah semacam modus ini. Ini kenapa selalu dia yang menang? Nih calon tong pemenangnya. Udah beberapa episode loh. Karena dia pengetahuan Kan kita pesertanya kita. Iya, pemenangnya. Dengan demikian, pemenangnya adalah Saiful. Pak, Hey, mau main dia. Rampak kendang. Cakep. Demikian tadi kuis takdut. Tak untuk mewakili orang yang botak, dut mewakili untuk orang yang gendut. Kita jumpa lagi nanti ya, setelah yang satu ini. Pengemis cinta yang selalu harus mengalah kasih. Kembali lagi dia dalam mengatasi masalah tanpa. Enak tuh ya lagu itu tuh. Aku bukan pengemis cinta, Johnny Iskan kalau nggak salah. Hah? Iskandar? Kok padahalan nggak diterusin juga? Padahalan Dahlan Iskan, nggak pakai dar. Boleh dong Johnny juga gitu. Tapi kan Dahlan bukan Johnny. Iya, Johnny maksudnya boleh dong pakai nggak pakai dar. Boleh, Boleh boleh. kan? Ya nggak Boleh. apa-apa. Oke, calon tong. Apa? Jadi gimana nih? Mana yang harus dipilih?
antara yang heboh dengan yang santai? Secara pribadi, saya bukan tipe pemilih. Iya, tapi Anda lebih berpihak kemana? Ke yang slow. Ke yang santai itu berarti Karena ya? apa? Karena lagu dangdut itu, yang slow pun sebenarnya bisa dibuat ngebeat. Keunikannya dangdut begitu ya? Nah gini, Anda harus tahu, semua penyanyi dangdut, ini fakta yang mungkin belum pernah terungkap. Ya, ini nih hanya di ILK ini biasanya, belum terungkap ini Belum biasanya. terungkap. Karena rahasia-rahasia negara juga ada di sini sebenarnya. Ada di sini? Iya. Ini Gimana? mungkin penyanyi dangdutnya sendiri pun tidak mengetahui fakta ini. Atau tidak menyadari. Iya, ini mungkin untuk Irma sama Christina ini pengetahuan baru ini. Tolong diperhatikan. Iya. Semua penyanyi dangdut ternyata dulunya anak-anak. Semua. Ada yang lahirin tiba-tiba udah blor gitu. Nggak ada. Nggak ada ya, semua Semua anak-anak. ternyata anak-anak. Tapi anehnya, anak-anak ternyata tidak semuanya jadi penyanyi dangdut. Aneh. Iya, aneh benar-benar. Penyanyi dangdut semuanya dulunya anak-anak. Anak-anak, tapi tidak semua anak-anak. Tidak semuanya nanti jadi penyanyi dangdut. Aneh. Apalagi anak macan. Gimana sih ngomongnya Pak? Loh, ada yang salah? Enggak ada yang salah. Tapi ya orang juga berat tahu itu udah fakta apanya. Fase anak-anak. Saya tanya Irma, waktu masih kecil, waktu masih anak-anak punya temen nggak? Punya banyak. Temenmu sekarang itu ada yang jadi penyanyi dangdut semua? Enggak. Nah, fakta kedua terbukti. Walaupun anak-anak, ini bukan hanya... Yang mulia, tolong yang mulia fokus ke masalah heboh dengan santainya Pak. Ya betul sekali, Yang Mulia. Kita langsung serbu saja itu benteng. Bapak kayak Ini apa bukan sih? hanya rahasia negara lagi Pak Denny. Ya. Ini rahasia ilahi Pak Denny. Terus kembali ke yang heboh dan tidak. Yang heboh dan yang slow. Semua lagu dangdut itu ternyata bisa untuk goyang. Sebenarnya. Tapi semua lagu jazz itu ternyata bukan lagu dangdut. Ini apa sih? Ini pernyataan A benar, B benar, tidak berhubungan yang mulia. Tapi kita serbu saja itu bentengnya. Penyanyi dangdut itu yang harus kita akui bahwa pengetahuan geografisnya itu lebih hebat dari penyanyi yang lain. Dari mana Anda menilai ini? Ini gimana pengetahuan geografisnya? Mungkin penyanyi jazz, penyanyi rock, juga tahu penyanyi pop. Tapi itu tidak wajib. Dari Tapi mana? kalau penyanyi dangdut wajib. Setiap mau konser, setiap mau mengajak goyang, dia harus menyebutkan dia lokasinya di mana. Misalnya ini, di Blitar misalnya. Selamat malam Blitar, mana goyangnya? Gak usah Harus penyanyi tahu. dangdut juga begitu, Tapi penyanyi tidak rock. wajib yang lain. Ebit saya dengar nggak pernah gitu-gitu. Mas Ebit Pekalongan. Halo Pekalongan, perjalanan ini. Makanya Pak, Tapi semua penyanyi pasti menyapa kalau daerahnya. penyanyi dangdut itu wajib tahu di mana lokasi dia. Sebentar, saya harus konfirmasi. Iya, tanya Apa aja. Christina emang harus menyebut nama kotanya ya? Biasanya begitu ya? Iya, memang sapaannya begitu. Oh, gitu. Dangdut. Jadi- Cuma memang kalau kata Cak Lonto itu benar banget, geografisnya lebih sangat tahu ya. lebih banyak wawasan geografisnya. Karena apa? Dangdut itu ke pelosok-pelosok. Belusukan berarti ya? Ya, seperti itu. Jadi yang mungkin penyanyi lain tidak pernah ingin ke sana atau tidak mungkin ya apa ya? Nah, itulah namanya dangdut memasyarakat. Makanya justru dangdut itu yang sering belusukan. Kenapa enggak bluesnya sendiri? Kenapa enggak dangdut sukan gitu ya? Itulah hebatnya dangdut. Dangdut bisa belusukan, Tapi blues blues tidak nggak bisa, bisa dangdut sukan. dangdut sukan. Iya. Budaya sawer itu berawal dan banyak dikenal hanya di musik dangdut. Betul, kalau itu betul. Kalau sawer ya, penyanyi dangdut. Betul iya. banget. Kalau orang seneng, dia nyawer. Nyawer, itu otomatis dan itu banyak terjadi dan itu hampir seragam dimanapun. Sawer. Nggak ada. Hah? Iya sawer emang iya dangdut. Iya makanya itu yang membedakan. Di mana-mana. Bahkan saking pernah saya punya tetangga itu hobinya nyawer. Wah kalau setiap datang ke konser dangdut, nyawer. Padahal dia makan aja masih susah. Lo kok bisa nyawer?
Hah? Enggak, maksudnya dia Nggak ada sariawan. sendok kali. Nggak ada sendok jadi makan susah. Enggak, sariawan makan susah. Tapi dia kalau datang ke konser dangdut pasti nyiapin uang sawer. Tuh, dia bangga banget kalau walaupun mungkin nggak banyak ya, sekali ambil set 1 juta. Ya banyak dong. Oh, ambil 1 juta kan belum tentu dikasih, dimasukin lagi. Tapi ngomongin sawer, aku penasaran bener gak sih katanya sawer itu bisa banyak banget. Nih kalau emang bener aku mau dangdutan juga nih. Tuh kan. Lihat. Cipat pesek, cipat pesek. Ya. Ci, nama goyangnya goyang apa dulu, Ci? Itu saya nyelipinnya gimana? Loh, emang kalau sawer itu harus diselipin? Oh enggak dong. Enggak lah, enggak tuh. juga. Kadang kayak gelas, itu dimasukin beberapa lembar. Oh, boleh. Terus dikasih kayak ngasih bunga gitu. Kalau kita bawa Gitu, kresek biar lebih taruh banyak di boleh ya? gelas. Kenapa? Bawa kresek biar banyak uangnya. Nggak Ada bisa juga dong. pernah begitu. Kadang dibikin jadi kayak kalung. Antara Tapi sawer bisa berapa sih? Paling banyak Kalau- sawer berapa? Pernah dapat berapa banyak? Kayak yang pernah Irma pernah dapat berapa? Aku pernah. Sawer yang ini ya, kontan ya. Berapa? Paling besar. Pernah aku 38 juta. Sawer doang? Sawer doang. Di luar fee? Tapi kan bagi-bagi ke pemain musiknya. Iya dong harus gitu. Saya juga mau. Di luar 38 fee juta. ya, di luar fee. Tuh. Christina pernah disawer juga. Justru aku waktu belum punya album, aku sering nyanyi dulu kan. Iya, Selain itu lomba juga aku nyanyi di kawinan. Itu sering dapat saweran dan masih ngeband dan dangdutnya juga dangdut ngeband gitu. Sama juga kayak Irma, maksudnya dibagi-bagi sama pemain band. Dulu, nah semenjak jadi penyanyi dangdut, aku justru jarang gitu loh. Dapat saweran. Maksudnya artinya malahan kalau bisa menahan jangan ada yang nyawer gitu. Oh. Seperti itu. Kenapa takut disawer? Kenapa? Ya kalau dolar nyawernya nggak apa-apa gitu maksud aku. Kalau aku malah, Enggak, ayo silakan yang mau nyawer. Bercanda maksud aku. Rezeki. Enggak, justru aku lebih apa ya, lebih nyanyi. Perform. Enggak acara-acara perform yang Perform, enggak ya? ada sawer-saweran, enggak ada. Alhamdulillah. Lawak Iya. juga apa suka disawer lawak? Sawer, wah mas. Iya, kasih Oh duit. dulu zamannya Sri Mulat juga lempar Iya. duit, lempar rokok gitu. Lempar rokok saya tolak pak. Kenapa? Rokoknya nyala. Itu puntung, itu puntung rokok Meng. Puntung rokok lu lemparin gitu. Kalau gitu. Oke, sekarang waktunya Kang Maman, notulen. Sekali-sekali hayatilah suara-suara yang dihasilkan alam. Gesekan dedaunan yang bergerak di tiup angin, gemericik air mengalir, suara ombak, tiupan angin, bahkan gemuruh heboh hujan yang ditimpa cetar halilintar. Juga kicauan burung dan suara-suara binatang lainnya. Sungguh merupakan nada-nada indah yang mengiringi perjalanan alam ini. Bila suara-suara itu terjalin satu, ia menjadi harmoni indah. Kidung alam yang syahdu untuk didengarkan, lalu bisa disenandungkan anak manusia untuk menghiasi dan mewarnai hidupnya. Sebuah orkestrasi alam yang kemudian direspons manusia dan dijadikan tembang indah untuk menemani perjalanan hidup. Sebuah ungkapan kejujuran yang dipintal oleh benang-benang keindahan yang dibahasakan oleh nada-nada yang liris, lembut mengalun membuai jiwa atau keras menghentak dan mengajak tubuh bergoyang riang. Dangdut adalah salah satu perwujudannya. Diramu, diracik, dirawat, tumbuh dan besar di negeri ini, warna musik yang mengawinkan hentakan tabla berbunyi dangdut yang dinamis, dan tiupan seruling dan merdu merayu. Dan sebagaimana bahasa alam, tidak ada yang baik atau buruk. Yang ada hanyalah persoalan cocok atau tidak cocok. Saya cocok dengan dangdut, kamu tidak. Saya senang dangdut yang lembut, kamu suka dangdut yang bergoyang mengentak. Kuncinya cuma satu. Dangdut dengan 3D-nya, didengar, dilihat, dan digoyang adalah bahasa abstrak sebagaimana jenis musik lainnya yang mampu menggerakkan emosi. Dan sebagai karya seni, dangdut punya nilai estetika sendiri. Dan estetika lebih dekat dan bersaudara kandung dengan etika. Bukan dengan erotis, bukan dengan erotika. Dan sekali lagi, goyang menghentak atau lembut mengalun teriakan selalu 3 kata. Dangdut never dies. Iya, terima kasih Kang Maman.
Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Saksikan terus ILK setiap Senin dan juga Selasa jam 20.30 hanya di Trans 7. Selamat malam dan sampai jumpa. Dia tidak cantik ma, dia tidak jelek ma, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia. Aku suka dia ma, aku sayang dia ma, kasih dan rinduku